Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pembelajaran matematika bagi ABK yang beranggotakan saya sendiri Kori Khairalnisati dengan NIM 20384 dan rekan saya yaitu Elsia Sriwahyuni dengan NIM 23060. Hakikat matematika bagi ABK. Pendidikan memegang peranan penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berkompetisi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, pendidikan baru secara sungguh-sungguh diarahkan guna mencetak manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Pendidikan merupakan hak dasar atau fundamental right untuk semua anak, bahkan dalam situasi apapun, tanpa adanya diskriminasi. Tanpa diskriminasi inilah yang mendasari bahwa pendidikan juga merupakan hak dasar bagi anak berkebutuhan khusus atau penyandang cacat atau yang disebut disabilitas. Arifin dalam Balitbang HAM 2014. Di Indonesia, hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 32. Di dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Matematika merupakan substansi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, walaupun tidak nyata dalam sektor kehidupan seperti di rumah, di pekerjaan, dan di masyarakat akan selalu menggunakan matematika. Misalnya dalam penggunaan uang akan melibatkan konsep dan keterampilan matematika. Untuk itu, keterampilan penggunaan konsep matematika harus dibelajarkan kepada setiap siswa. Begitu juga siswa-siswa yang memiliki hambatan khusus. Keterbatasan atau hambatan dalam modalitas tertentu yang menghambat mereka di dalam mempelajari matematika diperlukan dalam pembelajaran dimodifikasi ke arah konkret dan fungsional, atau dengan mediasi peran melalui indera yang masih berfungsi. Modifikasi itulah yang sebagai bentuk layanan khusus. Pembelajaran matematika bagi mereka agar mampu menggunakan di dalam kehidupan, di pekerjaan, di keluarga, dan di masyarakat. Kegunaan belajar matematika bagi siswa berkebutuhan khusus adalah sebagai dasar untuk pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan bidang pemecahan masalah terutama untuk kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya Elsia akan melanjutkan, yaitu ada beberapa pendekatan dalam pengajaran matematika. Masing-masing didasarkan atas teori belajar yang berbeda. Ada 4 pendekatan yang paling berpengaruh dalam pengajaran matematika. Yang pertama itu urutan belajar yang bersifat perkembangan. Yang kedua itu belajar tuntas. Yang ketiga strategi belajar. Dan yang keempat pemecahan masalah. 4 pendekatan pembelajaran matematika yang telah dikemukakan memiliki implikasi bagi anak berkesulitan belajar matematika. 4 macam pendekatan tersebut dapat digunakan secara gabungan untuk membantu anak berkesulitan belajar matematika. Adapun implikasi dari keempat pendekatan tersebut yaitu yang pertama, guru harus menyadari taraf perkembangan siswa. Anak-anak berkesulitan belajar matematika memerlukan lebih banyak pengalaman dengan belajar prabilangan sebagai landasan belajar matematika. Anak tidak dapat diharapkan melakukan penalaran abstrak tanpa perkembangan dan pengalaman prasyarat. Yang kedua itu anak berkesulitan belajar matematika memerlukan pendekatan belajar tuntas tentang berbagai konsep melalui pembelajaran langsung yang terstruktur dan terancang secara sistematis. Proses analisis tugas, menetapkan tujuan khusus, dan merancang urutan pembelajaran adalah esensial. Di samping itu, alokasi waktu yang cukup untuk mempelajari tiap langkah urutan juga merupakan bagian yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang ketiga yaitu pendekatan strategi belajar telah terbukti efektif dalam membentuk anak berkesulitan belajar matematika. Siswa harus didorong untuk bertanya kepada diri sendiri tentang berbagai pertanyaan. Baiklah, itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Saya Elsia Sriwahyuni pamit undur diri dan rekan saya Kori Khairalnisati. Terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Ibu Iga Setiautami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.